ya Pak. Jangan pernah takut. Mati dalam perjuangan itu lebih suci, lebih bagus, lebih indah daripada kita bergabung dengan negara yang dipimpin oleh bandit-bandit yang ada di Jawa. Nama Natsir Usman, aktivis Aceh yang kini bermukim di Denmark, kembali menjadi sorotan setelah sebuah video orasinya viral di media sosial. Dalam rekaman itu, ia tampak berorasi di jalanan dengan nada emosional, menyerukan rakyat Aceh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Mati dalam perjuangan itu lebih suci, lebih bagus, lebih indah daripada hidup dipimpin oleh bandit-bandit yang ada di Jawa. Serunya dengan lantang, menyinggung identitas etnis Jawa. Pernyataan ini memicu reaksi luas karena dinilai provokatif dan berpotensi memperuncing rasa kebangsaan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai motifnya menyerang kelompok etnis tertentu secara terbuka. Siapa Natsir Usman? Berdasarkan penelusuran, Natsir Usman diketahui merupakan juru penerang organisasi Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASNLF, sebuah kelompok yang hingga kini masih aktif menyuarakan gerakan pemisahan Aceh ke tingkat internasional. Organisasi ini dikenal sebagai salah satu kelompok yang menolak status Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Natsir Usman juga sempat mencuat setelah diwawancarai media internasional, BBC. Wawancara tersebut dipublikasikan pada 14 Agustus 2022 dengan judul "Setelah 17 tahun perdamaian di Aceh, jangankan pulih, diingat pun tidak." Dalam wawancara itu, Natsir secara terbuka menyatakan bahwa yang diinginkan oleh kelompoknya adalah kemerdekaan Aceh, bukan otonomi khusus seperti yang berlaku saat ini. Diketahui pula, Natsir Usman saat ini tidak tinggal di Indonesia. Ia menetap di Denmark dan dari luar negeri terus menyuarakan narasi perpecahan terkait Aceh melalui berbagai platform digital dan media internasional. Menurut sejumlah dokumentasi dan liputan sebelumnya, Natsir Usman juga dikenal sebagai aktivis dari kelompok yang menyebut dirinya Aceh Sumatra National Liberation Front, ASNLF, sebuah organisasi yang mengadvokasi pemisahan Aceh dari Indonesia. Organisasi ini berakar pada konflik Aceh yang panjang, sejak era Gerakan Aceh Merdeka, sebelum Damai Memorandum of Understanding Helsinki 2005, ketika Aceh berjuang untuk merdeka dari Indonesia selama hampir 3 dekade. ASNLF sendiri lebih bersifat kelompok diaspora yang berupaya membawa isu Aceh ke kancah internasional, walau gerakan bersenjata telah resmi berakhir sejak 2005. Selama ini, Natsir Usman diketahui aktif dalam aksi-aksi pro-kemerdekaan Aceh di luar negeri, termasuk demonstrasi yang digelar pada peringatan HUT kemerdekaan RI di Belanda, di mana ia menyatakan Aceh, Papua, dan Maluku tidak merasa memiliki momentum tersebut sebagai milik mereka. Pernyataan seperti yang viral ini tidak hanya memicu kecaman di kalangan netizen, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran sejumlah pengamat terhadap dampaknya terhadap kohesi nasional dan kerukunan antaretnis. Menyematkan istilah bandit kepada kelompok tertentu berdasarkan etnis dapat dianggap sebagai bentuk ujaran yang memecah belah masyarakat dalam konteks hukum dan etika kebangsaan Indonesia. Si omon-omon ini bukan tolol saja, tapi bangsat luar biasa. Sudah begini bencana, masih berusaha untuk merusak hutan Papua lagi. Pakar hubungan internasional menilai bahwa tindakan aktivis diaspora seperti Natsir Usman mencerminkan kontestasi politik panjang antara pusat dan kelompok yang merasa terpinggirkan di daerah. Sebuah dinamika yang sejak lama terjadi di Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Terus terang saja, Prabowo ini cuma badannya saja yang besar. Tapi secara mental, Prabowo ini tidak sehat. Coba lihat, apa yang dikatakan dengan perbuatannya selalu tidak sama. Hari ini banjir di Aceh dan di Sumatera. Begitu banyak menewaskan manusia, begitu banyak harta hilang sia-sia. Tapi Prabowo ini masih berusaha untuk menebang kayu guna menanam kelapa sawit. Ini betul-betul manusia gila. Pernyataan kontroversial Natsir Usman menggambarkan bagaimana isu sejarah, politik, dan identitas terus berkembang di luar batas wilayah Indonesia, terutama di kalangan diaspora. Kasus ini juga kembali mengingatkan publik
akan kompleksitas hubungan antara aspirasi regional dan nilai persatuan nasional. Beredarnya video-video tersebut juga kembali memunculkan kekhawatiran akan potensi penyebaran paham separatisme di ruang digital. Aparat dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah momentum bencana alam yang akhir-akhir ini melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera. Ayo kita sama-sama keluar dari Indonesia. Nasir Usman, pengkhianat bangsa, sekarang berkoar-koar di media sosial. Buat seluruh Indonesia, ya, agar kita tahu bahwasanya manusia satu ini namanya si Nasir Usman. Dia adalah masyarakat Aceh yang melarikan diri meminta suaka di negara orang lain, dan dia menukar kerakyatan Indonesia menjadi kerakyatan yang di luar negeri sana. Si Nasir Usman ini berjuang ya untuk kemerdekaan Aceh di luar negeri sana. Si Nasir Usman ini setiap hari menjadi provokator, memecah belah rakyat Indonesia, mengajak rakyat Indonesia untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nasir Usman, kalau kau memang ya bersimpati pada korban bencana banjir saat ini, kenapa kau tidak pulang dan memberikan bantuan? Kenapa hanya keluar-keluar di media sosial menghasut rakyat Indonesia? Ya, khususnya masyarakat Aceh untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Usman, rakyat Indonesia termasuk masyarakat Aceh, kita adalah saudara setanah air. Hanya segelintir orang ya dari masyarakat Aceh yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kau. Si Nasir Usman ini dulu bermain ya kan di Facebook. Dia menghasut 2 orang pemuda dari Aceh agar mengibarkan bendera GAM Aceh Merdeka dan membakar bendera negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka ditangkap. Dan si Nasir Usman ini ya hanya provokator, dia menikmati semuanya sementara ada korban yang masuk penjara. Tahu berapa dibayarnya? Hanya 500.000. Nasir Usman, sarankan sama kau ya, jangan koar-koar kau di TikTok ini. Jangan koar-koar menghasut rakyat Indonesia, karena kau bukan siapa-siapa, kau bukan rakyat Indonesia. Sekali lagi buat seluruh Indonesia, jangan dengarkan ucapan si Usman ini adalah pengkhianat. Ya, menukar kewarganegaraan, berkoar-koar di luar negeri sana, hanya ingin menghasut rakyat Indonesia, memecah belah rakyat Indonesia. Kita semuanya, saudara setanah air, harus bersatu padu untuk melawan manusia-manusia seperti si Usman ini.